Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan nge-review motor daily worker para orang-orang. Jadi ini adalah motor Beat. Bener nggak nih kita review? Kenapa itu? Oh, kita mau nge-review. Aduh, freak banget nih. Emang script writer gue disuruh gimmick guys. Jadi gimana nih? Gue disuruh gimmick nih. Oke, back to the topic. Alright cuy, jadi hari ini gue mau nge-review Aerox tahun 2020. Buat kalian kaula-kaula muda atau para ngabers, early ngabers atau anak-anak baru main motor SMP kelas 3 sampai SMA, kalian bisa memilih Aerox Old tahun 2020. Ini harganya ketika 2020 itu harganya sekitar 25 jutaan, cuma sekarang secondnya udah ya emang nggak turun banget, cuma ya turun lah sekarang, masih 21 sampai 22 lah. Jadi ini adalah Aerox tahun 2020. Ini tuh strippingnya pas pas awal-awal tuh merah. Ini punya temen gue yang videoin. Jadi gue akan nge-review setahu gue aja, karena gue juga punya Aerox new. Di next video gue akan bikin compare perbedaan old sama new tuh dari segi fitur dan part-part tuh apa aja yang beda. Cuma kita akan review Aerox konsep full black dulu ini cuy. Alright sih, jadi hari ini bisa jadi referensi buat kalian yang punya Aerox tahun 2020. Ini by the way belum ABS, tapi ini konsepnya menurut gue pelajar dan budget pelajar dan konsepnya full black cuy. Dari segi dari segi depan dulu. Dari segi depan dia sudah disc brake ya kan. Ini bawaan standar disc brake dan kalipernya belum diganti. Cuma ini emang konsepnya full black banget ya kan. Untuk dari segi looks ini mengedepankan looks banget. Dia make bar and coffin ini sekitar 150 lah, 150 sampai 200 ribu ya kan. Untuk dari segi hand grip dia make RCB ya kan. RCB terus RCB berapa? 80 ribu lah ya. RCB 80 ribu lah. Untuk handle 400 apa bro? 300-an lah. Untuk handle dia make MotoGP. Handle rem itu berarti udah sekitar modifnya udah sekitar 400 ribuan lah, berarti 400 ribu sampai 500 ribu. Dan kalian harus buat kalian yang nanya di TikTok gue, bang itu pakai Scotlet atau gimana, lampunya kok bisa dark smoke gitu kan. Kita kasih lihat aja. Ini Aerox ini berapa persen yang 80%. Jadi untuk alis dia juga udah ganti cuy. Alis berapa nih yang? 3,5-an lah. Oh iya, Devil Eye dia warna merah. Ini sekitar 350 ribu kalau kalian ke tukang lampu. Dan dari segi platnya dia udah dirapihin nih sekitar 120 ribu depan belakang. Dan untuk di Scotlet lampu headlampnya dia Scotlet 80% ya. Sekitar berapa tuh harganya? Gocap lah ya, gocap sampai cepet 100 ribuan lah cuy. Untuk dari segi windshield ini duckbill bukan. Pokoknya yang gue tahu kalau jenong-jenong gini duckbill bro. Ya kan? Ini berapa harganya? 80 sampai 90 ribu lah ya. Ini lumayan pelajar banget cuy. Emang pelajar UNAS ya? UNAS ya bang? Oh UNAS dia. Jadi ini adalah Aerox yang menurut gue konsepnya lumayan oke banget. Dan dia upgrade CVT udah sama gue cuy. Jadi buat kalian yang belum nonton upgrade CVT gue sama Aerox ini, kalian bisa nonton yang ini cuy. Nah kalau nggak linknya di ujung nih, di ujung kanan nih. Nah upgrade CVT itu sekitar untuk upgrade CVT kita sama harga yang beda derajat. Ini kasih tahu nggak derajatnya berapa? Kasih tahu. Untuk derajatnya dia make 13,5 ya. 13,5 untuk roller gue lupa ya. Pokoknya sekitar 8 kali 12 lu bilang. 8 kali 12 lah. Ya pokoknya mix. Dan dari segi per-peran dia udah racing juga kan. Ya pokoknya gue udah kasih tahu derajatnya buat kalian yang roller, per atau per gede itu atau clutch, kalian bisa riset sendiri.
Ini menurut gua jadi referensi kalian buat sekolah lah ya. Nih Aerox buat apa nih yang sekolah nih? Kenapa? Sekarang apa nih? Buat kuliah. Ini bisa buat bucin gak nih? Ini udah berapa cewek nih yang duduk di sini nih? Oh nggak boleh kasih tahu ya. Apa namanya itu Aeroxcount ya? Aeroxcount nggak boleh di spill lah. Untuk dari segi cover radiator dia pakai ARM. ARM ini sekitar 80-90 ribu ya. Dan dari segi knalpot, lu tahu kan BS3 ini adalah the one and only. Kalau lu punya Aerox, kayaknya harus BS3 banget kalau dulu ya. Karena kompetitor knalpot atau produsen knalpot tuh dulu belum sebanyak sekarang. Kayak dulu tuh cuma BS3, ARM, terus kayak DOS, terus WRC, terus WRX, cuma gitu-gitu dulu, gitu-gitu doang sih. Dan sekarang udah banyak banget, ada C0, ada aftermarket, ada ProSpeed, ada R9, banyak banget lah. Ada Leovin, disebutin semua nih. Nih, tapi dari semua knalpot tuh nggak ada yang endorse gue sih, ya kan? Ada pedagang dulu. Jadi ini BS3 inlet 38, ini pernah gue review di video dulu, kalian search saja di bawah. Ini inlet 38 dengan 150 cc Aerox standar cuma modal CVT doang, ini udah oke banget cuy. Dan ini nggak berisik sama sekali ketimbang R9 di Aerox New gue ya kan. Jadi ini menurut gue konsep yang menurut anak-anak muda tuh simple tapi galak cuy. Dengan dia aksen-aksen Devil Eye ya kan, itu sangat apa ya, jadi kayak petarung jalanan gitu loh bray. Tapi ini menurut gue ya, saran gue nih plat copot aja bray. Apa ini plat-plat begini nih? Kalau ditilang itu adalah resiko kalian ya, tapi keren itu adalah wajib kalau di Aerox ya. Tapi ya emang gitu cuy, untuk Aerox yang menjadi problematika ketika kalian pakai Aerox tuh, sisi keren itu ada di dasinya. Dasinya itu pasti ada plat kan, makanya banyak yang jual plat magnet atau plat selip yang gitu cuy. Dan untuk kita ngomong konsumsi BBM kali ya, Aerox ini menurut lo buat pelajar tuh masuk, dompetnya masuk nggak? Efisien, sehari tuh bisa 30.000, 20.000 lah ya. 20.000 tuh untuk ya buat sekolah lah. Dulu dia dari zaman sekolah dari rumahnya ke Projos tuh 2-3 kilo lah ya. Itu pulang pergi 20.000 lah. Pertamax nggak bisa disamain sama sekarang. Dulu Pertamax dulu sel masih 9.000 ya kalau saya. Sekarang 14,5. Kemarin gue ngisi 30.000 itu cuma 2 liter. Ternyata Pertamax sudah hampir 15.000 ya kan. Sangat mahal sekali untuk Aerox ya. Dan gue baru lihat dia cover apa nih biar nggak nyiprat ya dari ke mesin. Dia pakai cover Hayadetsu cuy. Hayadetsu ini sekitar berapa ya? 30 ribuan. Sangat ekonomis sekali ya Aerox ya. Saya tidak menemukan part 30.000 di Vespa. Mohon maaf nih. Jadi untuk konsumsi BBM tergantung kalian upgrade CVT-nya kayak apa. Kalau ekstrim mungkin ngegasnya semakin enak dan BBM kalian akan lebih boros, atau kalian yang porting mungkin akan lebih boros. Cuma kalau untuk standaran seperti ini masih masuk akal lah. Cuma kalau kalian compare sama Honda ya Yamaha nggak masuk akal, emang boros ya. Ya cuma kalau untuk harian ya 20.000, anak-anak sekolah sekarang udah banyak banget duitnya ya. Banyak banget, nih dia duitnya sehari bisa 300.000 kan lo? Amin dong, amin. Jadi ini berapa menit by the way? 7 menit, kita harus basa-basi lagi nih ya kan? Iya kan? Apa? Udah cover radiator udah bray. Jadi ini video belum 10 menit, jadi AdSense gue tuh belum banyak ya kan? Enggak lah, canda. Kita naik, kita lihat dari riding position dulu, gue tingginya tuh sekitar, Fitra Eri gue kan, tinggi saya sekitar 170. Tinggi gue tuh gue nggak ngukur ya, karena gue nggak punya penggaris panjang. Tinggi gue tuh sekitar 165 lah kalau 165. Lu berapa ya? 170. Napak ya. 165 lah gue lah. Riding positionnya tuh kalau kalian mundurin motor gini sih.
ya kan. Kalau lagi riding gue jinjit bray, ya kan. Untuk cuma ya dia ini yang bikin jinjit tuh ini bray, apa joknya nih lebar jadi kalian agak ngangkang gitu. Jadi ini menurut gue, kalau untuk gue ya nyaman banget sih. Dan tuh bisa anjing stabil kan, gue nggak jatuh bray. Kita coba cek sound kali ya. Cek sound ini deketin sini bray, deketin bray. Kan mic-nya di sini ya. Iya, agak gimmick dikit emang ya. Bentar, mic-nya nih gue deketin bray. Adem banget cuy. Jadi keunggulan B3 Inlet 38 tuh adem ketimbang kompetitor ya. Nggak terlalu nyempreng dan nggak terlalu ngebas. Cuma middle ya, jadi kayak idle itu jadi enak banget sih. Dan by the way nih Gasule masih terbilang baru ya. Baru ganti kemarin, sebenarnya udah gue vlogin cuma nggak upload. Dari segi pengereman juga Aerox enak banget karena gue pernah tukeran cuy. Dia pakai yang new, gue pakai yang old. Untuk pengereman dia udah cukup banget. Cuma sayangnya Aerox itu belum seperti NMAX yang belakangnya sudah cakram ya, double disc. Ini masih belakangnya masih tromol. Cuma itu udah cukup banget lah. Emang mau kemana sih pakem-pakem? Kan kita harus ngebut bray. Mungkin segitu aja Aerox full black review atau jadi referensi buat kalian. Semoga gimmick ini tidak membosankan kan ketika kalian nonton video ini. Ini total modifnya bisa kalian jumlahin di sini cuy. Itu adalah modif pelajar UNAS. Oke, jadi mungkin segitu aja nih. Ini Aerox yang lumayan standar, cuma looksnya oke banget karena dia konsepnya full black aja cuy. Antara konsepnya full black atau dia nggak punya selera aja sih. Ya pokoknya gitu. Mungkin thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Nanti kedepannya gue akan bikin konsep di Aerox gue, dan gue mau bikin comparean perbedaan apa aja yang menurut gue dari segi looks yang signifikan, perbedaan old sama new tuh apa aja. Tangkinya, borosnya semana, nanti gue akan bikin di next video. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe akan bikin gue semangat bikin video lagi. Dan yaudah ya, gue mau ke Andara jalan-jalan sore bre, gerah nih, ya kan? Jadi mungkin segitu aja video gue kali ini. Thank you buat lo yang udah nonton. See you in the next vlog. Ciao.